Oke, Mazmur pasal 37, saudara. Mazmur pasal 37 ayat 23. Ini yang diberikan tema kepada saya, ini luar biasa. Kita perhatikan, mari kita lihat Alkitabnya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang saya kasihi, firman Tuhan ini luar biasa, Mazmur ini ya. Kita melihat bahwa Daud paham betul bagaimana hubungannya sebagai anak muda, sebagai pribadi yang saat itu bagaimana dia membangun keintiman, kedekatan dengan Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Sehingga beliau menuliskan sebuah ayat ini, yaitu ini menuliskan sebuah pengalaman pribadinya Daud dengan Tuhan, saudara. Ini sebuah pengalaman pribadinya Daud dengan Tuhan. Kalau saya dalam tanda kutip ya, ekstrim saya berkata begini, ini Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi kalau saudara perhatikan di sini bahasa Tuhan menetapkan langkah-langkah ini, ada orang Jawa di sini, orang Jawa Timur atau orang Jawa Tengah Jawa ini. Oke, kalau saudara orang Jawa, berarti kalau saudara baca dalam Alkitab bahasa Jawa lebih mantap, saudara. Kalau saya baca dalam bahasa Jawa, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang ini, kesimpulannya dalam pengertian saya dikatakan begini, Tuhan itu mentakdirkan saudara, ya, Tuhan sudah menggariskan, Tuhan sudah menetapkan saudara dan saya itu ditakdirkan untuk apa, saudara? Untuk ditetapkan, saudara. Jadi bukan hanya di sini dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang ini, kalau dalam bahasa keekstriman saya, kefanatikan saya mengenal Kristus di situ, saya melihat bahwa ini sebuah saudara dan saya itu sudah ditakdirkan, memang ditetapkan saudara, sebagai apa? Orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Jadi artinya saudara dan saya itu adalah pribadi-pribadi yang berharga, pribadi-pribadi yang istimewa, pribadi-pribadi yang spesial, saudara. Karena apa? Saudara itu sudah ditetapkan kalau dalam kitab di dalam kitab Yesaya, saudara dan saya itu sudah diukir di telapak tangan masa depan saudara. Dan masa depan saudara, orang muda yang berkenan pasti dibuatnya berhasil, pasti dibuatnya berhasil. Yang percaya katakan amin. Saudara dan saya pasti dibuatnya berhasil. Karena apa, saudara? Makanya supaya saudara dan saya untuk memperoleh keberhasilan itu, karena saudara sudah ditetapkan, artinya sudah dipatok, sudah ditancapkan menjadi orang yang berhasil. Untuk menjadi orang yang berhasil, langkah yang saudara harus hidupi, harus capai itu membuat berkenan di hati Tuhan. Ketika saudara berkenan di hadapan Tuhan, ketika saudara bersentuhan dengan Tuhan, ketika perkenanan Tuhan dalam hidup saudara, tidak ada yang mustahil, saudara. Tidak ada yang mustahil masih muda tapi sudah menjadi bos. Tidak ada yang mustahil anak-anak masih muda sudah diberkati oleh Tuhan, saudara. Karena apa? Rahasianya berkenan. Ditakdirkan, saudara. Nah di sini dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Jadi yang menetapkan saudara itu Tuhan sendiri, bukan majelis, bukan pendeta, bukan organisasi, bukan perusahaan saudara, bukan warisan dari keluarga, enggak saudara. Tapi ketika saudara dan saya ada kata Tuhan yang menetapkan, artinya Tuhan yang memilih saudara, Tuhan yang memanggil saudara. Kalau Tuhan yang memanggil saudara, Tuhan yang memilih saudara, Tuhan pula yang bertanggung jawab akan masa depan saudara, akan kehidupan saudara. Tuhan sendiri yang menetapkan saudara. Nah kalau ini Tuhan yang menetapkan, saudara tinggal apa yang saudara lakukan? Melangkah.
tinggal apa? Saudara bertindak. Tinggal apa? Saudara mengambilnya. Tinggal apa? Saudara sudah ini jatahmu, saudara. Kalau ini jatahmu, saudara. Wih, keren banget, saudara. Saya beri contoh, saudara. Saya beri contoh akan hal ini, saudara. Siapa contoh orang yang sudah ditetapkan oleh Allah? Kalau dalam kitab Hakim-Hakim di situ dikatakan sudah menjadi anasir atau orang yang sudah dinasarkan, saudara. Orang yang sudah dinasarkan, orang yang sudah ditakdirkan, saudara. Saya beri contoh, saudara, di kitab Hakim-Hakim. Ini belum saya khotbahkan, saudara. Siapa namanya? Simson, saudara. Simson itu sudah direncanakan dalam tangan Allah. Sudah ditetapkan oleh Allah, saudara. Sejak apa dia dalam kandungan, ketika orang tuanya sudah tidak mungkin punya anak. Tapi ketika Tuhan menetapkan bahwa Simson harus lahir untuk menjadi penyelamat pada bangsa itu pada saat itu, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, Simson dibesarkan dengan lingkungan, saudara, keluarga imam. Dibesarkan di situ, saudara. Dan ada larangan-larangan, saudara, yang harus dihindari. Namun apa yang terjadi, saudara? Ketika menginjak muda, saudara, dia sudah mulai ada perubahan di dalam tubuhnya. Dia mulai ada rasa cinta, saudara. Padahal Alkitab mengatakan tidak boleh menginginkan wanita Filistin, saudara. Tapi karena cinta ternyata, saudara, benar katanya Iwan Fals, saudara, tai kucing rasa coklat. Nah, godaan anak muda, saudara, tantangan anak muda hari ini adalah love, adalah cinta, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa banyak, saudara, hari-hari ini iblis masuk dengan bahasa cinta ini, saudara. Dirusak. Saudara, ini saudara. Simson adalah gambaran orang yang ditetapkan Allah sebenarnya. Saudara, tapi saudara, bedanya Simson dengan Daud, saudara, sangat beda. Kalau Daud mengatakan di sini, yang hidupnya berkenan kepadanya. Simson sejak kecil dia memperoleh urapan, memperoleh kekuatan, kuasa, kemampuan yang tidak dimiliki anak muda pada umumnya, saudara. Karena apa, saudara? Dia sudah ditakdirkan, sudah ditetapkan, saudara. Tapi sayangnya, saudara, yang enggak dihidupi oleh Simson, saudara, yaitu saya menemukan tidak perkenanan, saudara. Hidup yang tidak berkenan, saudara. Ini yang menggagalkan rencana Allah. Tuhan sudah menulis engkau, Tuhan sudah menggambar engkau, Tuhan sudah menetapkan engkau. Ada dalam agendanya, ada dalam rencananya, ada dalam perhatiannya, saudara. Tuhan sudah menakdirkan itu. Tapi Tuhan mau, bukan hanya engkau ditakdirkan menjadi orang-orang muda yang berhasil. Bukan hanya ditakdirkan anak-anak muda yang sukses. Tetapi perhatikan di sini. Tuhan mau supaya engkau pun juga berkenan, saudara. Kalau engkau berkenan di mata Tuhan. Kalau hidupmu berkenan dalam hadirat Tuhan, saudara. Maka akan muncul satu kekuatan perasaan yang akan timbul. Orang yang berkenan itu pasti memiliki roh takut akan Tuhan. Roh takut akan Tuhannya itu akan berkembang, saudara. Ketika mereka memiliki kehidupan roh takut akan Tuhan. Karena apa? Orang yang memiliki roh takut akan Tuhan pasti berkenan. Demikian juga orang yang berkenan pasti memiliki roh takut akan Tuhan. Karena itu saya mau berkata, kasih tahu sama kiri kananmu. Kasih katakan begini, kasih salam. Yuk kita hidup berkenan yuk. Selagi masih muda. Gitu saudara. Kasih tahu sama kiri kananmu. Yuk kita hidup berkenan yuk saudara.
Karena apa, saudara? Perkenanan ini sangat penting dalam hidup kita. Perkenanan ini sangat memberi dampak yang sangat luar biasa. Ketika engkau berkenan, saudara. Sebagaimana ketika seorang pemudi wanita, saudara, namanya Esther, saudara. Ketika Esther mendapatkan berita dari Mordekai, saudara, bahwa keturunan Yahudi akan dihabisi, saudara. Ada orang yang merencanakan keburukan, saudara. Untuk bangsanya, untuk sukunya, untuk kelompoknya, untuk komunitasnya, untuk gerejanya. Kalau saya bilang sekarang ini. Saudara. Ketika itu disampaikan, saudara. Mordekai mendapatkan itu dari hati, saudara. Ketika apa yang dia rasa, bahwa akan ada hal yang tidak diinginkan, saudara. Dari hati Mordekai ini ada sebuah kegelisahan, ada sebuah panggilan, ada sebuah beban, saudara. Siapa lagi yang bisa menyelamatkan bangsa ini, saudara? Orang-orang Yahudi pada masa itu, saudara. Tidak ada lain kecuali Esther, saudara. Dengan raja yang menentukan. Ketika Mordekai datang kepada Esther, saudara. Dia berbagi kepada Esther. Esther ini loh persoalannya. Begini, saudara. Tapi ketika pesan itu, saudara, ada di dalam hati Mordekai diberikan kepada Esther. Dan Esther mengambil sikap. Untuk apa? Puasa. Supaya dia berkenan di hadapan Tuhan. Saudara. Supaya langkah-langkahnya berkenan, saudara. Dan saat dan tepat waktunya, saudara. Pada masa itu dalam situasi kerajaan, saudara. Untuk wanita itu sangat sakral untuk ketemu raja. Harus ada jadwalnya. Apalagi pada saat itu lagi ada pertemuan besar, saudara. Gak boleh wanita masuk. Tapi saat itu, saudara. Momen yang tepat. Saat perkenanan. Ketika perkenanan itu terjadi, saudara, Esther mulai melangkah menghadap raja. Saudara, kalau saudara lihat filmnya Esther ini, saudara, waktu Esther masuk, saudara, semua di ruangan itu terhening sejenak. Dan para pengawal raja yang bawa golok besar-besar, dia turun, saudara. Untuk berusaha menghambat, menghalang. Ini seorang wanita yang tanpa, sekalipun dia istri raja, nggak ada urusan, saudara. Bapak ibu saudara sekalian, apa yang para pengawal ini lakukan? Dia menghadang, saudara. Saudara, saya bisa bayangkan situasi yang menegangkan itu. Di tengah-tengah pertemuan, saudara, para raja di saat itu. Saudara, suasananya berubah. Ada sebuah keheningan, saudara. Karena apa? Semua orang termasuk raja tertuju kepada perempuan yang bernama Esther ini, saudara. Langkah-langkahnya bukan langkah ketakutan. Langkah-langkahnya dengan langkah sebuah kepastian. Langkah-langkahnya dengan sebuah kepercayaan yang kuat. Dia mulai melangkahkan kaki satu langkah demi langkah. Satu langkah demi langkah. Maju ke depan dan sampai, saudara, di tata raja itu. Mendekati raja. Pengawal yang dekat raja siap untuk menghunuskan dengan pedangnya. Esther sebagai wanita tidak takut dengan pedang yang begitu tajam, saudara. Dia tidak takut tubuhnya tergores oleh pedang itu. Karena apa? Ada hati yang Tuhan taruh di dalam hatinya, saudara. Ada misi, saudara. Penyelamatan bangsanya, saudara. Hatinya ada di situ, saudara. Dan saat itu, saudara, saya bisa bayangkan, saudara, ketika raja yang bertahta di situ, saudara, melihat suasana sebenarnya, dia keluar, saudara. Dia berdiri, saudara. Ketika saat dia berdiri, tongkat kuasanya, saudara. Hidupnya Esther saat itu ditentukan, saudara, oleh keputusan tongkat komandonya raja ini. Bapak ibu saudara sekalian, apa yang terjadi saat itu? Raja mengangkat tongkatnya dan raja berkenan kepada Esther.
Dan saat tongkat itu diulurkan, perkenanan tiba. Pedang yang siap menggores tubuhnya mulai diangkat. Karena apa? Ada tongkat perkenanan. Saudaraku yang saya kasih anak-anak muda. Hari-hari ini Tuhan taruh hati saya untuk anak-anak muda. Generasi ke depan ada di tangan saudara. Pemerintahan kita butuh saudara. Bangsa ini butuh engkau. Gak peduli sukumu Cina, Jawa, Batak, apapun. Saudara, saya gak peduli sukumu. Kita bersyukur ada Bhinneka Tunggal Ika. Kita bersyukur ada Pancasila. Kita bersyukur ada Undang-Undang Dasar 45. Kita bersyukur ada NKRI, saudara. Kenapa saya katakan? Itu buatan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu adalah buatan Tuhan di negeri ini. Supaya apa? Supaya engkau menjadi bagian di negara ini. Supaya engkau menjadi bagian bangsa ini, saudara. Mungkin engkau berkata, Pak Amos, saya ini orang pendatang di kota ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, baca di Alkitab. Orang-orang pendatanglah yang dipakai oleh Tuhan. Saudara. Dan saudara dan saya. Semua kita ini adalah pendatang. Rumah kita, asal kita bukan di bumi ini. Saya mau beritahu. Dari mana asalmu? Mantap ini. Bentar lagi. Saya hari ini merubah kostum saya begini. Karena saya dihubungi Pak Hendy untuk pelayanan anak muda. Biasanya saya pakai sarung, saudara. Saya pakai udeng saya kalau saudara buka di YouTube saya, sudah. Tapi hari ini saya harus menyamakan dengan saudara. Saya harus menyamakan diri saya bersama-sama dengan saudara. Kalau saya datang dengan pakai sarung, saudara pakai peci, saya pakai peci aja, saudara udah kaget. Saudara, apalagi saya pakai sarung, saudara. Saya mau beritahu, saudara. Apa yang Tuhan mau? Ini saatnya. Ketika perkenanan tiba. Dan ini waktunya, saudara. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Betapa jaminan surga, asuransi surga ini, saudara. Artinya apa? Tidak dibiarkan saudara jatuh sampai tergeletak. Saudara. Jatuh kepleset. Cepat bangun, saudara. Cepat bangkit. Belum lama ini, saudara, saya diundang pertemuan para pendeta di kota Lampung, saudara. Pertemuan hamba-hamba Tuhan, saudara. Gembala-gembala di situ hadir. Beliau secara usia di atas saya. Senior-senior, saudara. Saya khotbah di tengah-tengah mereka. Dan saat itu, saudara, saya tergerak dan didorong oleh Roh Kudus. Saya mendoakan ada seorang hamba Tuhan. Saya enggak kenal, saya enggak tahu kehidupannya. Ketika saya tumpangi tangan, saya berdoa untuk hamba Tuhan ini. Tuhan bicara kuat tentang hidupnya. Saya enggak tahu kalau beliau ini mau lari pelayanan. Pesan Tuhan berkata kepada Bapak ini, jangan lari dari perkenanan Tuhan. Jangan lari dari panggilan Tuhan. Kegagalan-kegagalan yang kau alami itu sebuah batu loncatan. Tuhan tahu akan keadaanmu. Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi. Selesai saya ibadah, Bapak, waktu saya berdoa, dia dilawat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, saudara. Dan saat itu beliau katakan begini, Pak Amos dipakai Tuhan untuk mengembalikan saya. Apa yang dia katakan, saudara? Dia baru dipecat dari sinodenya. Gerejanya diambil alih, saudara.
Karena apa? Gara-garanya apa? Anaknya hamil di luar nikah. Karena anaknya pendeta hamil di luar nikah, saudara. Dan dianggapnya ini gembala, ini pendeta gagal, saudara. Terus saya berkata, selama ini kamu kan gak ngajari anakmu untuk seperti itu. Kamu sudah ajarkan nilai-nilai. Dan itu pilihan anakmu jatuh seperti itu. Tidak masalah saya bilang. Bangkit. Kembali lagi ke pelayanan. Tadinya dia udah gak mau pelayanan. Dia mau tinggalkan Tuhan. Dia mau jadi tukang ojek, saudara. Hei Bapak Ibu Saudara sekalian, anak muda yang saya kasihi. Engkau dipanggil bukan menjadi orang lemah. Engkau dipanggil bukan menjadi orang yang kalah. Tapi engkau dipanggil menjadi orang yang berkenan. Orang yang menang, saudara. Saya tidak melihat wajah-wajah pecundang di wajah saudara. Saya tidak melihat wajah-wajah madesu di wajah saudara. Saya tidak melihat wajah-wajah kegagalan dalam kehidupan saudara. Saya enggak melihat wajah-wajah yang jauh dari perkenanan. Saya tidak, saudara. Tapi saya melihat wajah-wajah yang punya hati untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang punya masa depan yang kilang gemilang. Saya melihat wajah-wajah yang siap untuk menyongsong hari esok, menyongsong perkenanan dan menyongsong keberhasilan, kesuksesan saudara. Dan saya melihat orang-orang yang hebat di sini. Saya melihat orang-orang yang kuat, orang-orang yang berhasil di sini. Dan saya melihat saudara bukan hanya bekerja di perusahaan, bukan hanya bekerja di pemerintahan saudara. Tapi ada orang-orang yang melahirkan atau yang menciptakan lapangan pekerjaan, saudara. Karena apa? Hidup berkenan. Dan jaminannya, saudara, di sini dikatakan, tangan Tuhan menopang. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Saudara, jaga ini perkenanan Tuhan ini. Karena apa? Saya mau beritahu. Kehidupanmu ada DNA surga. Kehidupanmu ada benih surga. Karena itu saudara, ketika engkau mulai berteman, ketika engkau membangun pertemanan atau katakanlah istilah pacar saudara. Jaga hidupmu saudara. Jaga hidupmu saudara. Maaf, engkau bukan orang yang murahan saudara. Engkau adalah orang yang luar biasa. Karena apa? Di dalam dirimu, wanita-wanita, pria-pria, Alkitab mengatakan engkau akan memiliki keturunan saudara. Kalau engkau mau keturunanmu diberkati oleh Tuhan, ditentukan seberapa hati perkenananmu engkau berikan kepada Tuhan, ditentukan oleh hari ini. Hidupmu hari ini. Kalau engkau mau rusakkan hidup saudara, silahkan saudara. Bebaslah engkau berpacaran, maka engkau akan melahirkan perusak-perusak bangsa ini, perusak-perusak gereja, perusak-perusak keluarga saudara. Tapi ketika Alkitab mengatakan, di sini dikatakan anak cucunya menjadi berkat. Dipersiapkan mulai dari sekarang. Raih ini saudara, tangkap ini saudara. Ketika engkau bisa menangkap ini. Ayat 27, jauhilah yang jahat, lakukan yang baik. Maka engkau akan tetap tinggal selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Wow. Hari ini engkau mau berkenan di hadapan Tuhan. Waktu 5 menit, waktu 3 menit sisa ini saudara. Engkau bisa saudara. Karena perkenanan Tuhan. Ketika saat raja saudara mengulurkan tongkat kepada Ester. Disitulah ketepatan saudara. Perkenanan. Frekuensi perkenanan itu tepat. Karena apa? Langsung terkoneksi dengan surga.
Saudaraku yang terkasih, sore hari ini merupakan waktu yang dalam ketepatan. Hari ini Alkitab mengatakan 2-3 orang bersepakat bersatu hati dalam namaku. Aku hadir. Ketika kehadiran Tuhan bukan sebuah dongeng. Kehadiran Tuhan bukan sebuah cerita. Karena ketika Tuhan berkenan, Raja berkenan, saudara, itu ada sentuhan. Ketika sentuhan itu terjadi, wow saudara, engkau enggak bisa tahan. Mari kita berdiri perlahan-lahan.